Jumpa lagi bersama Cocot Bedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Hyuk, yaitu di part 15. Bagi yang mau senggol-senggol, saya akan senggol lagi ya Mok. Tapi aku batasi hanya beberapa orang saja ya Mok, biar tidak kelamaan. Yaitu salam dari Ikatan Jomblo dari Liang Lahat Sumatera Selatan, Muhammad Azam, Rizky Kaltim, Abdul Haris Dompu, Fahri Roji, Alvin Malaysia, Ren dari Cina, Revan Jakarta Barat, Dewa Yuda Bali, Eros Dompu, Joy Pemalang, Muklis Trenggalek, Guntur Seketi Lampung, Ilham Semarang, Heru Idar Hijon dari Tebet, Rina di hatimu Mok, Durrahman Pamekasan, Abi Pangkalan, Fahrulin dari mana, dan Ayumi dari Kalteng. Semoga yang lain tidak disebut tidak marah ya Mok, ini kelamaan katanya. Dan bagi subscriber dan penonton lainnya, saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu dan banyak rezeki ya Mok. Dan by the way, ada pantun dari Ming Argo Santo Bojonegoro, yaitu Bu Camat Buncit minta diurut dan ceracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan di kota dan seseorang yang bergumam. Orang-orang yang mengincar Silver Stallion Union sebenarnya mengincarku. Terlebih lagi bisa dikatakan kalau mereka mengincar keluarga Namgong. Ternyata itu adalah Hyuk. Dia berjalan di sana dan ia bergumam lagi. Apakah itu alasan kenapa si Namgong Soh bodoh itu diincar? Atau mereka bukan bagian dari kelompok yang sama? Aku akan tahu saat aku menanyakan mereka. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang melihat peta. Di sana orang itu pun berkata, Tuan Muda Namgong Soh berjalan dari sini ke sini dan jejaknya menghilang dari sini. Ternyata itu adalah pedagang gelap dan di belakangnya ada Hyuk. Lalu di sana pedagang gelap pun berkata lagi, kami juga menemukan orang yang mirip seperti penjelasan Anda di sekitar area ini Tuan. Lalu Hyuk pun bergumam seperti yang diduga. Arah pergerakan mereka saling tumpang tindih. Aku tidak bisa membiarkan ini. Lalu pedagang gelap pun berkata, setelah menggabungkan semua informasi yang kami dapat, kami menyimpulkan lokasi tempat mereka bersembunyi menjadi 3 tempat Tuan. Lalu di sana Hyuk pun berkata, kalian dengar itu kan? Sisir ketiga lokasi itu, dan itu adalah ketiga anak buahnya. Dan mereka berkata, serahkan pada kami Tuan. Lalu Hyuk pun berkata pada pedagang gelap, aku akan bergerak bersama dengan unit Thunder Dragon. Jadi segera laporkan padaku jika kau menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jangan menyenggol sarang lebah dan membuat dirimu sendiri terbunuh ya. Pedagang gelap pun menjawab, baik Tuan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gubuk dan di sana ada ruangan rahasia. Ternyata di dalamnya ada Soh yang sedang diikat. Di sana seseorang berkata, serangga-serangga itu akan segera berkumpul. Lalu di sana terlihat pria bertopeng putih dan ia pun bertanya, serangga? Lalu anak buahnya pun menjawab, kelompok Black Faction yang menjamur di Anhui. Sepertinya mereka berjaga-jaga karena kita sudah melewati wilayahnya. Dan pria bertopeng di sana berkata, sepertinya sudah saatnya kita berpindah lokasi. Pindahkan dia secara diam-diam. Di sana anak buahnya pun menjawab, baik Tuan. Lalu tiba-tiba lagi pria bertopeng dikejutkan dengan suara, berita darurat Tuan, berita darurat. Lalu terlihat seseorang anak buahnya ninja. Ia pun berkata, kelompok Black Faction sedang menuju ke sini saat ini juga Tuan. Pria bertopeng pun berkata, mereka lebih cepat dari yang aku duga. Lalu anak buahnya pun bertanya, apa yang harus kita lakukan Tuan? Di sana pria bertopeng pun langsung menekan sebuah kunci rahasia dan ia pun berkata, aku ingin menghindari keributan sebanyak mungkin, tapi sepertinya hal itu tidak mungkin. Aku akan pergi, jadi bunuh semua serangga itu dan hapus semua barang bukti. Lalu anak buahnya pun berkata, sesuai perintah Anda akan kami laksanakan Tuan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gerombolan Hyuk di sana. Mereka berkata, apa ini tempatnya? Lalu di sana si Gundul pun berkata, menurut bawahanku mereka melihat orang-orang mencurigakan keluar masuk dari tempat ini Tuan. Lalu Hyuk pun berkata, kerja bagus, kau bisa menarik mundur bawahanmu. Aku dan unit Thunder Dragon
akan mengurusnya dari sini. Sambil terlihat mereka mendatangi gubuk di sana. Lalu dari belakang bos ketua pun berkata, kami sudah memposisikan anggota yang tersisa di sekitar sini untuk mencegah mereka kabur, Tuan. Kami akan memprioritaskan penyelamatan Tuan Muda Nam Gong Soh. Lalu Yuk di sana pun berkata, apa yang kau bicarakan? Buat apa kita menyelamatkannya? Di sana bos ketua pun langsung terbengong dan berkata, bukankah kita di sini untuk menyelamatkan Tuan Muda Nam Gong Soh, Tuan? Yuk pun menjawab, buat apa aku peduli soal bayi besar sepertinya? Jangan ganggu aku dengan omong kosong seperti itu. Fokuslah untuk menangkap para pedebah itu. Di sana mereka semua terbengong dan bergumam, jadi begitu, Tuan Muda Nam Gong Soh tidak penting ya. Lalu terlihat Yuk yang di sana berjalan dan ia pun mendekati gubuk itu sambil berkata, tikus-tikus itu sedang bersembunyi. Lalu anak buahnya pun segera siap dan berkata, kami akan maju. Tetaplah di belakang kami, Tuan Muda. Lalu Yuk pun berkata, baiklah, dan ia pun bergumam, boleh juga melihat mereka melawan orang-orang itu. Lalu terlihat gubuk itu dan di sana terdapat aura yang membara. Tiba-tiba terdapat sebuah serangan dari gubuk itu dan di sana si besar pun menghindarinya. Lalu tiba-tiba ada serangan lagi dan si kuncir pun dapat menangkisnya. Lalu terdapat serangan lagi dan di sana bos ketua pun dapat menangkisnya juga dan mengembalikan serangan itu dan menebas-nebasnya. Ternyata itu adalah para ninja dan mereka sangat gesit. Terlihat ninja itu pun menyerang lagi ke arah bos ketua. Di sana bos ketua pun terdiam dan ia pun terkaget. Ternyata tebasan itu dapat berbelok dan mengenai bahu dari bos ketua. Di sana terdapat serangan lagi yang berbelok-belok. Lalu bos ketua pun menghindarinya dengan cara melompat. Di sana bos ketua pun terjatuh dan ia pun bergumam, apa-apaan orang ini? Sambil terlihat pedang itu yang membara. Di sana ninja itu pun dengan aura yang sangat hitam, ia pun mendekati bos ketua dan bos ketua pun bergumam, dia terasa seperti orang yang mencurigakan yang kita hadapi waktu penangkapan bandit itu. Apa mereka dari kelompok yang sama? Siapa orang-orang ini? Fokus saja pada lawan di depanku. Lalu di sana bos ketua pun menyerang dan berkata, diriku tidak sama seperti yang dulu. Lalu ia pun mengarah ke arah ninja itu dengan menyerangnya. Tapi ninja itu pun menyerang balik dengan serangan yang berbelok-belok. Lalu terlihat di sana bos ketua yang ditusuk dari belakang oleh ninja itu. Lalu ninja itu pun berkata, tidak kusangka orang selamahmu adalah pemimpin dari unit Thunder Dragon. Lalu di sana terlihat si besar yang marah dan si kuncir yang berkeringat dingin melihat itu. Tiba-tiba ninja itu terkejut karena tusukannya dapat ditahan, karena tusukannya tidak mempan. Lalu bos ketua pun berkata, kena kau, dan ia menyerang balik ke arah ninja itu dan ninja itu pun melompat ke belakang untuk berjaga jarak. Lalu bos ketua pun mendekatinya dan menyerang sambil berkata, aku sudah mengetahui teknikmu itu. Dan bos ketua pun menusuk ninja itu dan berkata, bagaimana rasa pedangku bajingan? Tapi di sana ninja itu pun memegang tangan dari bos ketua dan bos ketua di sana pun terkejut karena ninja akan menebasnya. Tapi tiba-tiba ninja itu pun ditendang oleh seseorang. Ternyata itu adalah Yuk yang menendang ninja. Di sana bos ketua pun berkata, Tuan Muda, terima kasih. Lalu Yuk pun berkata, dengan kemampuanmu itu bagaimana kau bisa lengah seperti itu? Ingat ini baik-baik, kau belum benar-benar menang sampai kau menghabisi nyawa mereka. Lalu di sisi lainnya terlihat si besar yang terhempas dan terjatuh. Di sana ia pun bergumam, sial. Lalu tiba-tiba disusul dengan si kuncir yang terhempas juga dan terpental di sana. Di sana si besar pun berkata, kau juga terpental. Lalu si kuncir pun menjawab, iya kakak. Lalu si besar dengan emosi pun berkata, setelah semua latihan yang kita lalui dengan darah dan keringat, tidak kusangka kemampuan kita masih sebatas ini. Lalu si kuncir pun berkata,
harga diriku seperti diinjak-injak karena sampai kewalahan menghadapi bajingan seperti mereka. Sambil terlihat para ninja-ninja itu pun mendekatinya. Lalu si besar pun berkata, paling tidak aku akan mati setelah aku membunuh mereka. Sambil terlihat kedua ninja itu di depannya. Tapi tiba-tiba kedua ninja itu langsung tergeletak ke tanah. Ternyata itu adalah ulah Yuk, dan ia pun berkata, siapa yang mengizinkanmu untuk mati? Apa aku harus mengingatkan kalian lagi? Bukankah aku sudah bilang nyawa kalian adalah milikku? Dan di sana mereka semua pun terdiam dan berkata, maafkan aku Tuan. Lalu Yuk pun berkata, tidak apa-apa, aku sudah melatih kalian dengan sangat keras sampai-sampai kalian akan melupakan rasa malu ini. Lalu si besar dan si kuncir pun bergumam, seharusnya aku mati saja bersama mereka. Lalu terlihat di sana mereka berempat yang sudah mengalahkan para ninja itu. Tapi di sana Yuk pun langsung terkejut dan ia berkata, stop, menjauh, berhentilah bersembunyi dan keluarlah. Tiba-tiba dari depannya muncullah sesosok putih keluar dari tanah. Ternyata itu adalah ninja putih. Dan di sana Yuk pun berkata, mereka tidak hanya bertiga. Lalu ia pun mengangkat pedangnya dan berkata, tangan kosong tidak akan cukup melawanmu. Lalu ninja itu pun menebaskan pedangnya. Di sana Yuk pun melirik karena melihat aura dari pedang itu yang menuju ke arahnya. Tapi di tangan Yuk tidak kalah dengan pedang yang beraura kebiruan. Lalu terlihat serangan itu semakin mendekat ke Yuk, dan di sana Yuk pun mengangkat pedangnya dan mengeluarkan aura kebiruan. Lalu ninja itu pun terkejut, dan di sana Yuk pun menebaskan pedangnya hingga aura dari pedang ninja itu pun ditebas oleh Yuk, dan di sana ninja itu pun ketakutan. Lalu tubuhnya pun terpotong menjadi dua oleh tebasan Yuk itu. Lalu tubuh ninja itu pun terjatuh ke tanah, disusul dengan bagian kakinya yang juga terjatuh. Di sana Yuk pun berkata, dia lebih lemah dari yang aku duga. Aku menggunakan jurus Heavenly Ducking dengan sia-sia ya. Si kuncir pun berkata, tadi itu Ki pedang kan? Lalu si besar pun menjawab, kau tidak tahu walau sudah melihatnya. Lalu si kuncir pun berkata, aku belum pernah melihat Ki pedang sebesar itu sebelumnya. Dan si besar pun makin terkejut dan berkeringat berkata, aku juga. Kemampuan tuan muda kedua benar-benar menakjubkan. Lalu dari samping Yuk bos ketua bergumam, tuan muda kedua, sebenarnya siapa dirimu? Lalu beberapa saat kemudian terlihat Soh yang sedang diikat. Di sana ia pun bergumam, apa mereka semua sudah pergi? Sulit untuk terus berpura-pura tidak sadar. Ada mau pura-pura tidak sadar. Lalu dia pun terkejut, dan di sana terlihat Yuk yang membuka pintu rahasia itu. Lalu Soh di sana pun berkata, bagaimana kau bisa ada di sini? Tiba-tiba Yuk pun menutup pintu itu, dan dari luar ia pun berkata, di dalam sini tidak ada apa-apa, ayo pergi. Terdengar suara bos ketua yang berkata, bukannya saya mendengar sesuatu dari dalam situ tuan. Lalu terdengar Yuk yang berkata, hanya seekor tikus. Dan bos ketua pun berkata, saya yakin itu seseorang tuan. Sambil terlihat Soh di sana yang akan menangis. Dan ternyata ia pun menangis, dan ia berkata, jangan pergi, tolong selamatkan aku. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat bos ketua yang sedang membantu Soh untuk berjalan. Ia berkata, Anda tidak apa-apa? Lalu Soh pun menjawab, iya, aku tidak apa-apa. Di depannya Yuk pun berkata, kau melakukan hal yang tidak berguna. Lalu tiba-tiba terdengar dari belakang si kuncir yang berkata, tuan muda, mereka semua sudah mati. Lalu Yuk pun berkata, apa aku tidak mengontrol kekuatanku dengan baik? Lalu si kuncir pun menjawab, tidak, mereka bunuh diri dengan cara menghentikan jantung mereka sendiri tuan. Lalu sambil marah Yuk pun berkata, bukannya sudah kubilang supaya kau mengawasi mereka? Lalu si kuncir pun menjawab, aku tidak menyangka kalau itu bisa terjadi tuan. Lalu Yuk pun menoleh dan berkata, lupakan saja, orang mati akan tetap mati.
Dan karena hari sudah malam, ayo kita makan malam. Lalu Yuk pun terdiam dan merasakan sesuatu, dan ia pun melihat ke arah atas. Di sana anak buahnya pun berkata, "Apa yang Anda lihat, Tuan? Apa ada sesuatu di sana?" Lalu Yuk pun sambil memegang perutnya dan berkata, tidak ada apa-apa, ayo kita makan." Ternyata di atas sana ada pria bertopeng putih sedang mengawasi mereka, dan ia pun bergumam, "Ilmu bela diri yang mengagumkan untuk seukuran bocah. Aku sekarang mengerti kenapa Ghostly Best bisa terbunuh. Bela diri macam apa itu? Apakah keluarga Namco memiliki teknik berpedang dengan kerusakan sebesar itu? Tak kusangka mereka memiliki petarung sepertinya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman Bang Kumis. Di sana Bang Kumis terkejut karena seseorang berkata, "Tuan Muda Soh sudah kembali." Lalu di sana Bang Kumis pun bergumam, tidak mungkin dia dilepaskan sebelum acara persatuan. Lalu terlihat Soh yang dibantu berjalan oleh bos ketua. Di sana Bang Kumis pun terkejut dan berkata, "Soh." Lalu ia pun makin terkejut karena di belakang dari Soh itu terdapat si Hiu. Bang Kumis di sana pun bergumam, kenapa dia ada di sini? Lalu Soh dengan bergembira ia pun berkata, "Ayah, kakak. Kakak, aku sangat ketakutan." Dan di sana Jiong pun berkata, "Sekarang sudah tidak apa-apa adikku." Sambil terlihat si Bang Kumis yang hanya terdiam melihat itu seakan-akan itu tidak ada artinya. Lalu ia pun bergumam, "Sial." Tapi tiba-tiba dari depannya ada Yuk yang berkata, "Kenapa kau membuat wajah seperti itu? Kelihatannya kau tidak senang melihat anakmu yang hilang kembali ya." Lalu terlihat Bang Kumis di sana yang emosi pura-pura bersedih berkata, "Apa kau yang menyelamatkan Soh?" Lalu di sana Yuk pun menjawab, kebetulan saja." Lalu Bang Kumis pun berkata, "Kebetulan, bagaimanapun juga aku berhutang budi padamu. Aku akan memberikan imbalan besar untukmu." Lalu Yuk pun menjawab, "Aku harap aku diberikan hadiah yang pantas. Aku harus mengurus sesuatu, jadi mari kita bicarakan nanti. Aku sangat lapar, ayo pergi." Lalu tiba-tiba dari belakang Bang Kumis, Soh pun berkata, "Tidak kusangka akan ada hari di mana aku berterima kasih kepada Yuk. Haruskah aku menyiapkan jamuan untuknya suatu saat nanti? Juga untuk menyelesaikan perkara lama dan membalas budinya." Di sana Bang Kumis pun berkata, "Apa?" Dan Soh di sana pun menjawab, "Dia menyelamatkanku, jadi paling tidak kita harus menyiapkan jamuan untuknya, ayah." Lalu Bang Kumis pun berkata, "Tutup mulutmu, apa kau tidak menyadari kesalahanmu? Kau berterima kasih karena sudah diselamatkan, kau senang karena bisa kembali hidup-hidup. Aku menjadi bahan tertawaan karenamu. Kau mengatakan hal-hal bodoh tanpa mengetahui pengorbananku untukmu." Sambil terlihat Soh di sana yang terdiam. Lalu Bang Kumis di sana pun berkata, "Semua ini tidak akan terjadi kalau kau mati." Lalu terlihat di sana Soh yang semakin terkejut. Lalu Soh pun berkata, "Apa maksud ayah? Aku lebih baik mati." "Bagaimana bisa ayah berkata seperti itu?" Lalu dari belakang Jiong pun berkata, "Soh, hentikan." Lalu Soh pun berkata lagi, "Lepaskan aku tidak akan membiarkan ayah berkata seenaknya." Lalu Bang Kumis pun berkata, "Ayah pasti berpikir semuanya akan baik-baik saja jika aku mempunyai anak bodoh sepertimu yang sama sekali tidak sepadan dengan Yu. Sebaiknya kau menghilang, bukan?" Lalu Soh berkata, "Kalau begitu maaf karena aku sudah kembali dengan selamat, ayah." Lalu Bang Kumis di sana pun melirik dan berkata, "Diam, aku bahkan enggan melihatmu, pergilah." Lalu Soh pun menangis sambil berkata, "Baiklah, aku juga akan menghilang dari sini, sial." Lalu Jiong pun berkata, "Ayah, bukankah ini waktu bagi Soh untuk mengetahuinya? Aku yakin dia akan berubah ketika dia mengetahui rencana besar ayah." Lalu Bang Kumis pun berkata, "Jangan, hal ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang lemah sepertinya. Tetaplah waspada supaya tidak ada kekacauan yang terjadi lagi." Lalu Bang Kumis pun bergumam, rintangan yang datang semakin sulit, tapi tidak ada yang berubah. Rencananya akan tetap berjalan sesuai jadwal, tidak peduli apapun itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman Yuk. Di sana
Yuk pun makan mie. Lalu terlihat ginseng yang dibawa oleh Ucrit. Lalu Yuk pun memakan ginseng itu sambil Ucrit berkata, "Anda sudah dengar beritanya, Tuan?" Lalu Yuk pun menjawab, apa yang terjadi lagi?" Sambil ia mementalkan ginseng itu ke muka Ucrit, dan Ucrit berkata, "Persoalan yang ditentukan di pertemuan para tetua, Tuan." Lalu Yuk pun berkata, "Kenapa bisa ginsengnya seperti ini? Kau yakin ginseng-ginseng ini berusia 100 tahun? Lalu di sana Ucrit pun menjawab, "Ginseng berumur 100 tahun sangat sulit didapatkan sekarang. Jadi ku dengar yang diambil adalah ginseng 50 tahun, Tuan. Ahli obatnya bilang kalau tidak ada perbedaan yang besar di antara keduanya." Lalu Yuk pun sambil emosi dan berkata, "Omong kosong, rasanya berbeda. Dan bagaimana bisa seseorang yang menyebut dirinya ahli obat-obatan berkata khasiat dari dua ginseng yang berbeda 50 tahun itu sama?" Lalu Ucrit pun berkata, "Apakah hal itu sangat penting, Tuan?" Lalu Yuk pun menjawab, "Ya, itu adalah hal yang paling penting bagiku. Bukannya dia paling tidak harus memberikanku ginseng yang bagus jika dia tidak bisa memberiku eliksir." Lalu di sana terlihat Ucrit yang mukanya aneh dan berkata, "Baiklah, saya akan memberitahu si ahli obat, Tuan." Lalu Yuk pun berkata, "Ngomong-ngomong, bukannya tadi kau ingin bilang sesuatu?" Ucrit pun menjawab, "Kenapa? Anda penasaran?" Lalu Yuk pun berkata, "Jangan main-main, cepat katakan." Lalu Ucrit pun menjawab, "Hari diselenggarakannya acara persatuan akan diubah, Tuan." Lalu Yuk pun berkata, "Acara persatuan? Apa itu?" Lalu Ucrit pun menjelaskan, "Bagaimana bisa Tuan muda dari keluarga Namgong tidak tahu apa itu acara persatuan? Anda bertambah menjadi semakin kuat, tapi sepertinya kepintaran Anda tidak berubah, Tuan." Lalu terlihat di sana Yuk yang emosi dan membelah meja di depannya sambil berkata, "Kau ingin mengejekku terus? Sepertinya aku harus memasukkanmu ke unit Thunder Dragon dan menyuruh-nyuruhmu." Lalu sambil ketakutan di sana Ucrit pun berkata, "Saya lupa kalau orang-orang bisa melupakan sesuatu saat mereka sedang sibuk ya. Acara persatuan adalah acara yang diselenggarakan oleh keluarga Namgong setahun sekali, Tuan. Itu adalah acara yang sangat penting di mana bisnis-bisnis di seluruh penjuru Anhui berkumpul di kompleks utama untuk memperlihatkan pencapaian mereka dan menggaungkan persahabatan. Untuk itulah kenapa acara itu disebut acara persatuan, Tuan." Sambil terlihat mangkok yang terjatuh akibat pukulan Yuk itu. Lalu Yuk di sana pun berkata, "Lalu kenapa acara sepenting itu diubah tanggalnya? Pasti sangat merepotkan ya." Lalu si Ucrit di sana pun menjawab, "Itu karena penyerbuan dari Silver Stallion Union dan penculikan Tuan Muda Soh. Karena kejadian-kejadian memalukan terus terjadi di keluarga ini, banyak pengusaha yang merasa bingung dan gelisah. Bisa dibilang acara persatuan tahun ini adalah cara untuk mengatasi kejadian-kejadian tersebut dan juga untuk mempererat persahabatan kita." Sambil terlihat Yuk di sana yang berpikir. Lalu ia pun pergi dan berkata, "Hebat juga kau bisa melakukan analisa politik." Lalu di sana Ucrit pun tersenyum dan berkata, Itu yang saya dengar dari ayah saya, Tuan. Bagaimanapun juga karena Anda harus ikut serta di tahun persatuan tersebut, Anda harus menentukan pakaian yang Anda akan pakai dan bersiap-siap." Lalu Yuk di sana pun malah tidur dan berkata, "Aku tidak peduli, biarkan mereka saja yang mengurusnya." Sambil ia berbaring di kasur. Sambil terlihat Ucrit yang emosi, dan di sana Yuk pun bergumam, "Acara di mana semua pengusaha berkumpul. Hari yang tepat untuk membuat kegaduhan." Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman keluarga Namgong. Di sana seseorang terdengar berjalan dengan cepat. Ternyata itu adalah Bang Kumis. Lalu ia pun menggebrak meja di sana sambil berkata, "Sial!" Lalu dari belakangnya terlihat pria bertopeng dan berkata, "Kau terlambat." Sambil terlihat Bang Kumis yang terkejut di sana. Lalu Bang Kumis di sana pun berkata, "Bagaimana kau bisa ada di sini?" Lalu di sana pria bertopeng putih pun berkata, "Sangat mudah untuk menyusup ke dalam kompleks keluarga Namgong jika aku menyembunyikan Ki." Lalu Bang Kumis di sana marah dan berkata, "Walaupun begitu, berani sekali kau datang ke sini."
Pria bertopeng pun berkata, "Tenang dan duduklah." Pria bertopeng putih pun berkata, "Kaulah yang akan berakhir dalam masalah jika kau bertindak gegabah di sini." Lalu Bang Kumis pun berkata, "Aku senang kau di sini. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Seharusnya kau mengawasi anakku dengan baik. Jika kau mengambilnya, apa kau mencoba mengacaukan rencananya?" Lalu pria bertopeng itu pun menjawab, "Apakah ada hal yang akan berubah karena itu?" Bang Kumis pun menjawab, "Apa?" Lalu pria bertopeng berkata, "Apakah Namgong Jangjun mengetahui rencana kita? Atau sudahkah dia mengetahui hubungan kita? By the way, Namgong Jangjun adalah ayah Yukyamo." Lalu di sana pria bertopeng berkata lagi, "Tidak ada yang berubah sama sekali dengan rencana kita. Keluarga Namgong masih tidak tahu tentang kita dan kekacauan hanya akan semakin bertambah." Bang Kumis di sana emosi dan berkata, "Tapi mereka menjadi semakin waspada. Tentunya kau tidak akan menyangkal hal itu, kan? Tidakkah kau tahu kalau rencana bisa menjadi berantakan karena ini?" Lalu pria bertopeng pun berkata, "Tidak ada alasan lain untuk itu." Bang Kumis di sana pun terkejut dan berkata, "Apa alasan lain?" Lalu pria bertopeng itu pun menjawab, "Namgong Hyuk." Sambil terlihat Bang Kumis yang terkejut lagi di sana. Lalu pria bertopeng putih pun berkata, "Aku mencari tahu tentang dia dan kelihatannya dulu dia sangat lemah sampai-sampai dia bisa mati kapan saja. 9 aliran yin yang tersumbat dan badan yang rapuh seperti tembikar. Setelah setengah tahun, orang lemah sepertinya menghancurkan semua hal yang kau bangun selama 10 tahun melalui perkembangan yang luar biasa." Lalu Bang Kumis di sana pun berkata, "Aku akan mengurus bocah tengik itu." Lalu pria bertopeng pun menjawab, "Kau harus mempertaruhkan segalanya di acara persatuan tahun ini." Lalu sambil beranjak dari duduknya, pria bertopeng pun berkata, "Jika kau tidak mau dihabisi oleh bocah yang bahkan belum berumur 20 tahun, kau harus menghabisinya." Lalu Bang Kumis di sana pun berkata, "Aku tahu, jangan khawatir. Lakukan saja peranmu dan bersiaplah." Lalu pria bertopeng pun berkata, "Pada hari itu aku akan membunuh Namgong Hyuk." Lalu beberapa saat kemudian terlihat air yang muncrat. Ternyata itu adalah bos ketua yang melempar air itu dengan batu. Dan ia pun bergumam, "Aku kalah lagi. Aku belum pernah merasa selemah ini selama hidupku." Lalu ia pun menoleh karena dari belakang terdapat si besar yang berkata, "Apa yang kau pikirkan?" Lalu di sana bos ketua pun menghela napas dan ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku merasa aku menghadapi sebuah tembok yang tidak bisa dilewati." Lalu si besar pun berkata, "Karena waktu itu aku tidak mengatakannya dengan lantang, tapi aku juga merasa muak dan kesal sepertimu. Sial, aku tidak tahu kenapa dunia ini penuh dengan orang-orang kuat." Lalu si kuncir pun berkata, "Aku juga merasa seperti itu, Kak. Aku seperti ingin mati karena harga diriku yang terinjak-injak." Lalu bos ketua pun berkata, "Wah, tugas utama dan terpenting kita adalah untuk melindungi tuan muda kedua. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku dengan tinggi ketika orang yang seharusnya kita lindungi malah melindungi kita? Kalau begitu kita harus terus berlatih." Lalu si kuncir pun menjawab, "Tidak, aku yakin kita harus melakukan sesuatu supaya kita tidak menjadi beban." Lalu bos ketua pun berkata, "Kita perlu ilmu bela diri yang kuat dan metode latihan yang baru untuk berkembang lebih cepat." Di sana si besar dan si kuncir pun terkejut dan si kuncir pun berkata, "Aku pikir itu bukan ide yang bagus. Kita harus cari cara yang lain." Lalu si besar pun terkejut juga dan berkata, "Kau yakin kau sudah sembuh dari racun yang kau terima waktu itu? Bagaimana bisa kau membuat keputusan gila seperti itu?" Lalu bos ketua dengan suara lantang berkata, "Sampai berapa lama kalian akan terus bermalas-malasan? Bukannya kalian pria? Kau harus melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi petarung yang bisa diandalkan untuk hidup, untuk mendapatkan pengakuan." Lalu selang beberapa waktu kemudian terdengar suara yang berkata, "Jadi kalian ingin melakukan latihan khusus?" Dan di sana ternyata anggota Thunder Dragon dan mereka berkata, "Iya tuan." Sambil terlihat
di depannya Yuk yang terduduk. Lalu Yuk pun berkata, "Kenapa? Apa kalian merasa sedang menghadap tembok yang tidak bisa dilewati?" Lalu di sisi bos ketua, ia pun bergumam, apa dia ini iblis yang bisa membaca pikiran ya? Lalu bos ketua pun menghela napas dan ia pun berteriak sambil berkata, "Saya ingin berdiri di samping Anda dengan bangga tanpa menjadi beban bagi Anda, Tuan. Tolong ajari kami, Tuan muda." Sambil terlihat Yuk yang tersenyum di sana dan ia berkata, "Ya, bukannya itu tidak mungkin." Bos ketua pun berkata, "Sungguh?" Lalu Yuk pun menjawab, "Pengalaman bertarung tidak ada yang lebih baik dari itu." Tidak. Bahkan sebuah pertandingan bela diri yang mirip dengan pertarungan asli sudah bagus, tapi kau harus melawan orang yang lebih kuat darimu. Lalu bos ketua pun berkata, "Tapi masalahnya melawan siapa, Tuan?" Lalu Yuk pun menoleh dan berkata, "Oh, orang yang tepat sudah muncul." Dan terlihat di sana kakak Yuk yang sedang berjalan dan ia pun memanggilnya, "Hei kakak, sini dong, bertandinglah dengan orang-orang ini." Lalu di sana bos ketua pun terkejut. Lalu kakak Yuk pun di sana terdiam dan bos ketua yang makin terkejut dan berkata, "Apa Anda menyuruh saya untuk bertanding melawan tuan muda pertama?" Lalu Yuk di sana pun berkata, "Cobalah, aku akan membantumu jika kau menang. Pertandingan singkat saja, aku akan mentraktirmu di bar Kalestia." Lalu sambil mengambil tongkat kayu di tangan Yuk, kakak Yuk pun berkata, "Apa ini sebuah permintaan?" Lalu Yuk pun menjawab, "Ya, ini permintaan kakak." Lalu kakak Yuk pun melirik ke arah mereka semua dan Yuk pun berkata, "Aturannya sederhana, jika kau Giam Sionhui bisa membuat 6 gong reong kakakku mengambil 1 langkah dari posisinya dalam 5 gerakan, kau akan menang. Tidak ada yang keberatan kan?" Sambil terlihat mereka berdua yang akan bertarung, yaitu bos ketua dan kakak Yuk. Lalu di sana si besar pun bergumam, walaupun lawannya adalah tuan muda pertama, tidak mungkin dia bisa menahan 5 gerakan dari kakak tanpa mengambil 1 langkah pun. Pertandingan ini akan dimenangkan oleh bos ketua. Di sana bos ketua pun bergumam, walaupun harga diriku sedikit terluka. Lalu ia pun bergumam, 1 langkah saja, aku hanya bisa membuatnya bergerak 1 langkah. Sambil ia akan menyerang kakak Yuk di sana. Lalu terlihat tatapan tajam dari mereka berdua dan di sana bos ketua pun melesat akan menyerang kakak Yuk. Sambil bos ketua pun berkata, "Thunder Dragon 10 Blade." Sambil terlihat tebasan dari bos ketua yang mengarah ke kakak Yuk. Di sana mereka semua pun terkejut dan bergumam, "Bagus, bukankah tuan muda pertama tidak bisa menangkis gerakan itu dengan mudah?" Tapi tiba-tiba terlihat kayu yang melayang di sana. Mereka berdua pun terkejut karena bos ketua pun terjatuh disusul dengan tongkatnya. Si kuncir pun berkata, "Kakak, dia kalah dalam 1 serangan." Lalu kakak Yuk pun memberikan tongkatnya dan berkata, "Traktir ya." Lalu Yuk pun menjawab, "Sekarang kak." Lalu tiba-tiba ia pun diseret oleh kakaknya dan berkata, Tunggu, kenapa kau buru-buru, kakak?" Sambil terlihat bos ketua yang tergeletak karena 1 serangan dari kakak Yuk itu. Lalu terdengar suara, "Hei, cepat bawa dia sebelum dia sakit. Thunder Dragon 10 Blade matamu, dia berat sekali." Dan bersambung mo.